Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Septa Perdana, Devia Merari Widianti, dan Nida Orahmah akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis Glow Secang. Baiklah, memasuki slide pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Nida Orahmah. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai produk dan operasionalisasi. Yang pertama, penjelasan mengenai produk, yakni pada bisnis ini kami akan membuat dua buah produk unggulan, yaitu masker bubuk dan face toner. Yang kedua, jenis produk. Menurut Tranggono tahun 2007 mengatakan bahwa penggolongan kosmetik menurut penggunaannya terbagi menjadi dua jenis, yaitu kosmetik perawatan kulit atau skincare, dan kosmetik riasan atau dekoratif. Sedangkan skincare merupakan serangkaian kegiatan perawatan kulit untuk mendukung kesehatan dan kecantikan kulit. Beberapa jenis skincare yang umum digunakan yaitu pembersih wajah, masker, pelembab, hingga tabir surya. Skincare juga memiliki arti lain, yakni sejumlah aktivitas yang dapat membuat kulit tampak sehat dan terawat. Produk masker bubuk memiliki 4 varian. Yang pertama ada aloe vera, kemudian yang kedua ada scrub beras, yang ketiga adalah oatmeal, dan yang keempat adalah madu. Dan semua varian tersebut dapat dipilih sesuai dengan keinginan konsumen. Lalu untuk face toner hanya tersedia satu varian, yakni aloe vera. Hal ini dikarenakan aloe vera merupakan bahan yang sangat cocok sebagai komposisi tambahan face toner. Karena aloe vera sendiri dapat memberikan efek kelembapan pada kulit wajah dan sangat pas untuk membersihkan sisa-sisa make up. Pada desain kemasan, kami memberikan sebuah brand untuk produk masker bubuk dan face toner, yakni Secang Mask. Kata secang diberikan karena merupakan bentuk kata yang unik dari kata secang yang kemudian diplesetkan ke dalam bahasa Tionghoa, yaitu se yang memiliki arti batuan mulia yang bersinar dan chang memiliki arti keberuntungan. Sedangkan nama Kesal berasal dari nama ilmiah kayu secang, yakni Caesalpinia sapan. Dan kedepannya, setelah terdaftar di BPOM, maka desain kami akan ditambahkan dengan logo BPOM di sebelah kanan. Dan untuk produk Secang Mask, menggunakan kemasan sejenis ziplock atau zipper yang kemudian dapat bermanfaat untuk mempermudah konsumen saat membuka atau menutup kemasan, sehingga tidak akan mudah terkontaminasi bakteri. Kemudian, di dalam kemasannya juga akan dilapisi aluminium foil guna mengendalikan suhu udara saat penyimpanan produk ini, baik di suhu ruangan maupun dalam suhu pendingin. Dan untuk face toner, sama halnya dengan desain kemasan secang, maka kedepannya desain kemasan ini akan ditambahkan oleh logo BPOM, yang diharapkan akan menarik kepercayaan pelanggan mengenai produk ini. Kesal Face Toner juga menggunakan jenis kemasan botol, di mana tutupnya berbentuk seperti alat spray untuk memudahkan konsumen saat mengaplikasikannya dengan kapas atau langsung di area wajah. Selanjutnya, terdapat manfaat kayu secang. Pastinya teman-teman bertanya mengapa memilih kayu secang sebagai bahan baku utama dalam pembuatan masker bubuk dan face toner. Sebenarnya, kayu secang merupakan ekstrak yang paling baik karena punya aktivitas antioksidan serta bakteri yang bermanfaat bagi kulit wajah. Kayu secang juga dapat menghambat kerja enzim lipase yang diproduksi oleh bakteri yang ada di dalam kulit. Enzim lipase akan mengubah lemak menjadi asam lemak yang kemudian menjadi sumber nutrisi bagi bakteri. Jika enzim ini dihambat, artinya nutrisi untuk bakteri akan berkurang. Di dalam kayu secang juga terdapat senyawa antiinflamasi untuk mengobati jerawat yang disebabkan oleh terlalu banyaknya bakteri di kulit atau kulit kotor.
Dan kayu secang juga memberikan efek segar di wajah apabila hasil rebusan kayu secang digunakan untuk membersihkan area wajah. Kemudian yang terakhir, jika dipakai secara rutin baik dalam bentuk minuman, produk kecantikan, dan dalam bentuk lainnya, maka efek kayu secang dapat menghambat penuaan dini. Skema proses produksi. Karena terdapat dua produk, maka kami membuat dua skema produksi yang pada dasarnya sama. Dalam skemanya terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan. Di dalam tahapan ini, para pekerja akan melakukan persiapan dengan menata bahan baku dan menakarnya sesuai dengan komposisi masing-masing bahan baku. Dan juga terdapat persiapan peralatan guna sterilisasi peralatan. Lanjut pada tahap kedua, yakni tahap produksi yang disederhanakan menjadi 4 langkah. Yang terakhir adalah tahap pengemasan. Narasi proses produksi. Langkah pertama, 1 kg bubuk kayu secang yang masih kasar akan disaring butir halusnya menggunakan alat pengayak. Langkah kedua, setelah mendapatkan bubuk kayu secang yang halus, langkah selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam loyang, lalu tambahkan dengan varian yang diperlukan, yaitu 100 ml madu atau gel aloe vera. Kemudian, aduk hingga berubah menjadi lebih padat. Langkah ketiga, setelah itu, seluruh adonan akan diratakan hingga menutupi permukaan loyang. Lalu, siapkan oven dengan suhu 50 derajat Celcius dan adonan oven akan dipanggang selama 30 menit hingga menjadi kering seperti bubuk. Langkah keempat, keluarkan adonan masker dari oven dan diamkan di dalam suhu ruangan selama 2 jam. Langkah kelima, setelah dipastikan kering sempurna dan suhunya sudah menjadi dingin, maka langkah selanjutnya adalah adonan masker bubuk akan diayak ulang untuk menghasilkan adonan masker yang benar-benar halus, agar tidak terdapat benda asing yang masuk ke dalam adonan masker. Langkah keenam, tambahkan bahan pendukung seperti 300 gram varian scrub beras atau oatmeal, lalu aduk hingga tercampur dengan sempurna. Dan tahap terakhir, yakni pengemasan. Pada tahap ini, adonan masker yang telah tercampur, maka akan dimasukkan ke dalam wadah ziplock atau zipper dan akan ditimbang dengan berat 10 gram di setiap piecesnya. Berlanjut pada narasi proses produksi kedua untuk Keisal Festoner. Yang pertama, rebus 5 kg bubuk kayu secang dengan campuran 5000 ml air selama 30 menit dengan api sedang. Setelah 30 menit, matikan sebentar dan langkah selanjutnya, campurkan 5000 ml air mawar dan 200 ml gel aloe vera. Air mawar ini dimaksudkan sebagai parfum alami. Langkah ketiga, aduk semua bahan hingga tercampur rata dan masak kembali selama 20 menit. Langkah keempat, setelahnya matikan kompor dan dinginkan sebentar dalam suhu ruangan selama 2 jam. Dan yang terakhir, yaitu pengemasan. Kemudian masukkan campuran adonan cair ini ke kemasan botol bersih ukuran 100 ml di setiap botolnya. Bahan dan peralatan. Yang pertama adalah alat. Alat utama dalam pembuatan secang mask yaitu oven. Oven berguna untuk mempercepat pengeringan bahan utama dan bahan campuran pembuatan masker agar bisa terekstrak dengan baik menjadi bubuk. Alat kedua yakni pengayak sebagai alat pendukung. Alat pengayak digunakan untuk menyaring dan memperhalus ekstrak kayu secang. Alat ketiga yakni loyang. Loyang dimaksudkan untuk menaruh bahan-bahan yang sudah dihaluskan yang kemudian akan di-oven. Dan terakhir, timbangan. Timbangan berguna untuk mengukur berat masker per 10 gram. Timbangan ini menggunakan alat digital karena lebih akurat. Masuk ke dalam bahan-bahan. Yang pertama adalah kayu secang seberat 1 kg sebagai bahan utama dengan perbandingan komposisi sebanyak 60% bubuk kayu secang.
Lalu ada bahan pendukung, yakni scrap beras dan oatmeal sebagai varian dengan komposisi sekitar 30% dan terdapat madu dengan komposisi 10%. Sama halnya dengan madu, gel aloe vera juga menjadi varian dengan komposisi sebanyak 10%. Selanjutnya juga terdapat bahan dan peralatan untuk Keysal Face Toner. Alat utamanya yakni panci ukuran 50 cm dengan spesifikasi merek yakni merek Jawa dan kompor gas dengan spesifikasi merek yakni merek Kirin sebagai alat utama. Panci ini digunakan untuk merebus kayu secang dan bahan campuran lainnya. Kemudian alat pendukung ada corong yang berguna untuk memudahkan menaruh bahan-bahan cair dan hasil rebusan ke dalam kemasan botol. Lalu ada wadah air yang dimaksudkan untuk memindahkan dan mengisi bahan-bahan cair hasil rebusan ke dalam kemasan botol. Dan yang terakhir ada botol spray sebagai kemasan dengan ukuran 100 ml. Selanjutnya ada bahan-bahan. Bahan utama yakni 5 kg bubuk kayu secang. Dan bahan pendukungnya adalah air bersih. Lalu variannya gel aloe vera dengan komposisi 30% untuk 5000 ml air dan yang terakhir adalah air mawar yang digunakan sebagai bahan campuran face toner serta berfungsi sebagai pengharum atau parfum alami. Deskripsi lokasi usaha. Lokasi usaha Glow Secang yang direncanakan untuk pembuatan produk masker bubuk dan face toner adalah rumah kos salah satu pemilik usaha yang beralamat di Jalan Taman Siswa, Gang Sirandu, Wisma Nefertiti nomor 15, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan kode pos 50229. Di dalamnya terdapat ruangan khusus untuk proses produksi. Usaha ini tidak akan memerlukan tempat yang luas untuk dijalankan. Dengan begitu, usaha ini akan memanfaatkan media sosial dalam pemasarannya. Bisnis ini membuat 5 media sosial khusus, yakni Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan WhatsApp sebagai bagian dari promosi dan e-commerce seperti Shopee untuk penjualan produk. Pada bagian layout dan tempat usaha, di sini kami memberikan desain gambaran mengenai toko yang akan kami buka di e-commerce, yakni Shopee, salah satu online shop yang akan kami pilih untuk menjual produk kami. Nah, bisnis Glow Secang ini akan membuka sebuah akun di Shopee serta akan bergabung sebagai penjual dengan nama toko Glow Secang. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi tenaga kerja. Jadi, usaha ini dimiliki oleh 3 orang anggota, yaitu Septa Perdana, Devia Merari Widianti, dan Nida Aurahmah. Dan ketiganya ini juga berperan langsung sebagai tim produksi Secang Mas dan Keysal Face Toner. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis HPP dan BEP. Berdasarkan analisis dari kelompok kami, didapatkan bahwa biaya tetap dari masing-masing produk kami adalah sebagai berikut. Untuk total biaya tetap Secang Mas didapatkan Rp426.250. Lalu untuk total biaya tetap Keysal Face Toner didapatkan sebesar Rp774.165. Selanjutnya untuk biaya variabel dari 2 produk kami didapatkan adalah sebagai berikut. Mes didapatkan sebesar Rp282.000 dengan biaya variabel per unit Rp2.820. Lalu untuk total biaya variabel Keysal Face Toner didapatkan sebesar Rp580.000 dengan biaya variabel per unit Rp5.800. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis BEP dari produk kami yang didapatkan untuk produk Jasang Mas. Untuk
BEP unitnya didapatkan sebesar 82 unit dan untuk BEP rupiahnya sebesar Rp658.301. Dan untuk BEP Chaisal Vestoner didapatkan BEP unitnya sebesar 63 unit dan untuk BEP rupiahnya sebesar Rp1.142.342. Untuk uraian lebih lengkapnya bisa disimak dalam tampilan berikut ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai harga pokok produksi dari produk Glow Secang. Berdasarkan perhitungan dari kelompok kami, didapatkan bahwa total HPP dari Secang Mes adalah sebesar Rp342.250. Dan untuk total HPP Chaisal Vestoner didapatkan sebesar Rp654.165 dengan uraian sebagai berikut yang dapat teman-teman lihat dalam video berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai timeline siklus produksi. Nah, dalam sehari kami akan membuat 2 produk, yaitu Secang Mes dan Chaisal Vestoner. Untuk uraiannya adalah sebagai berikut. Untuk pukul 9 sampai 9.20 kami gunakan untuk menyiapkan dan menakar komposisi bahan baku. Selanjutnya 9.20 sampai 9.45 kami gunakan untuk menyiapkan peralatan dan mensterilkannya. 9.45 sampai 10 kami gunakan untuk mengayak bubuk kayu secang. Pukul 10 sampai 10.10 kami gunakan untuk menambahkan varian madu atau aloe vera pada bubuk kayu secang. Pada pukul 10.10 sampai 10.40 kami gunakan untuk proses pemanggangan adonan masker. Pukul 10.40 sampai 12.00 kami gunakan untuk proses pendinginan masker. 12.00 sampai 12:15 kami gunakan untuk mengayak kembali adonan masker. 12.15 sampai 12.30 atau setengah 1 kami gunakan untuk menambahkan varian kedua, yaitu scrub beras atau oatmeal pada adonan masker. Lalu 12.30 atau setengah 1 sampai jam 2 siang kami gunakan untuk melakukan pengemasan dengan estimasi memproduksi 100 pieces masker. Jadi dari pukul 9 sampai 2 siang kami gunakan untuk memproduksi dengan estimasi produksi 100 pieces masker. Selanjutnya kami lanjutkan untuk produksi Chaisal Vestoner dengan estimasi waktu pukul 2 sampai 2.15 kami gunakan untuk menyiapkan dan menakar komposisi bahan baku. Pukul 2.15 sampai 2.30 atau setengah 3 kami gunakan untuk menyiapkan peralatan dan mensterilkannya. Pukul setengah 3 sampai jam 3 kami gunakan untuk perebusan bubuk kayu secang ke dalam 5.000 ml air. Pada pukul 3 sampai 3:10 kami gunakan untuk menambahkan varian aloe vera dan 5.000 ml air mawar. 15:10 sampai 15:40 kami gunakan untuk perebusan kembali. 15:40 sampai pukul 5 sore kami gunakan untuk proses pendinginan adonan cair dari Vestoner. Langkah terakhir pada pukul 5 sore sampai 6 sore kami gunakan untuk melakukan pengemasan dengan estimasi memproduksi 100 botol Chaisal Vestoner. Jadi untuk pukul 2 sampai pukul 18 atau pukul 6 sore kami gunakan untuk memproduksi dengan estimasi produk 100 botol Chaisal Vestoner. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan limbah dan juga masalah yang teridentifikasi dari aspek produksi bisnis kami. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penanganan limbah.
Jadi proses pembuatan masker dan toner secang ini tidak menimbulkan banyak limbah karena kami menggunakan bahan organik berbentuk bubuk yang minim residu dan dapat terurai dengan sendirinya. Sisa ampas dari pembuatan face toner akan diolah menjadi pupuk dan sebagai serbuk obat untuk ikan cupang. Karena setelah kami cari bahwa ampas dari kayu secang sendiri dapat digunakan sebagai serbuk obat untuk ikan cupang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah yang teridentifikasi dari aspek produksi. Untuk masalah yang pertama, yaitu rentan terhadap kegagalan produksi. Dan untuk masalah yang kedua, yaitu daya tahan produk hanya dapat bertahan selama 2 minggu sampai 1 bulan karena kami tidak menggunakan bahan pengawet. Untuk aspek pemasaran sendiri, terdapat 3 konsumen yang ingin kami capai. Yang pertama yaitu kalangan remaja, yang kedua kalangan mahasiswa, yang ketiga adalah masyarakat umum pria dan wanita. Karena kita tahu bahwa saat ini perawatan wajah sangat digandrungi oleh para remaja, khususnya juga mahasiswa, dan karena tempat produksi kami di sekitar kampus Universitas Negeri Semarang, maka kami ingin menjangkau remaja, khususnya mahasiswa, untuk dapat mencoba atau membeli produk kami. Dan kenapa di sini kami juga ingin menjangkau masyarakat umum, pria dan wanita, karena kita tahu bahwa perawatan wajah saat ini tidak hanya terbatas pada wanita saja, tetapi pria juga dapat menggunakan produk perawatan wajah. Untuk strategi pemasaran, di sini kami menggunakan 4P, yaitu produk, price atau harga, place atau tempat, dan juga promosi. Untuk yang pertama, untuk strategi produk, di sini produk kami belum banyak dijual di pasaran, 100% berbahan dasar alami, dan juga memiliki 4 varian produk yang berbeda. Dan yang selanjutnya untuk harganya sendiri, di sini kami harganya cukup terjangkau untuk jenis masker dan toner yang berbahan baku alami. Lalu untuk tempatnya sendiri, untuk 2 produk ini nanti dapat mudah untuk didapatkan karena kami menjualnya melalui marketplace dan juga sosial media. Untuk promosi, di sini kami menggunakan 5 media sosial, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan juga WhatsApp. Sedangkan untuk promosi offline, kami melalui mouth to mouth atau langsung kepada pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saluran distribusi dan juga masalah yang teridentifikasi dari aspek pemasaran. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai saluran distribusi. Jadi saluran distribusi pada produk ini yaitu produksi langsung dari produsen ke konsumen, di mana produk ini langsung dijual tanpa ada perantara dari pihak lain. Jadi kami langsung memasarkannya kepada konsumen. Lalu untuk masalah yang teridentifikasi dari aspek pemasaran bisnis kami, di antaranya yaitu tingginya persaingan akibat banyak usaha-usaha besar yang menjual jenis produk yang serupa. Lalu produk secang emas dan Jaisal Face Toner ini tergolong produk yang masih baru sehingga minat pembeli yang masih rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek organisasi dan manajemen. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi badan usaha. Jadi, bisnis glue secang ini diprakarsai oleh 3 orang di bidang kecantikan yang menghasilkan produk masker dan toner yang terbuat dari bahan dasar bubuk kayu secang. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai legalitas badan usaha. Jadi, bisnis kami belum memiliki legalitas karena usaha kami masih dalam lingkup rumah tangga kecil yang didirikan oleh beberapa orang
yang menjalankan usaha dengan memakai suatu nama untuk kepentingan bersama. Dan untuk izin usahanya sendiri, kami belum memiliki izin usaha dari pemerintah karena usaha kami masih tergolong usaha kecil yang baru dirintis. Namun untuk perkembangannya nanti, usaha kami akan mengembangkan dan akan mengurus izin untuk usaha kami yang mungkin kami perlukan, diantaranya yaitu NPWP, SIUP, dan juga BPOM. Karena di sini kami memproduksi kosmetik atau produk kecantikan wajah, jadi di sini kami akan mendaftarkannya melalui BPOM. Untuk perpajakannya sendiri, kami belum memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak karena usaha kami masih usaha rintisan kecil. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi dari bisnis kami. Untuk visinya yaitu dikenal sebagai pelopor usaha masker bubuk dan face toner dari kayu secang serta terbaik dalam produksi dan pelayanan. Untuk misi dari usaha kami yaitu yang pertama untuk mewujudkan skincare alami yang berkualitas, yang kedua yaitu memperkenalkan masyarakat akan pentingnya skincare dari bahan alami, yang ketiga yaitu mewujudkan produksi serta pelayanan konsumen yang terbaik. Dan slogan dari bisnis kami yaitu Glow Secang, Becoming Glowing. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tentang struktur organisasi. Untuk owner yaitu Nida, Devia, dan Septa, yang juga berperan langsung dalam produksi. Yang dibagi atas 3 bagian yaitu bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian keuangan. Untuk bagian produksi Nida, untuk bagian pemasaran Devia, dan bagian keuangan Septa. Untuk tugas dan wewenang, bagian produksi yaitu melakukan kontrol terhadap kualitas produk, mengontrol proses produksi, melaksanakan rencana produksi serta kebijakan produksi di perusahaan yang bersangkutan, serta melaksanakan pengontrolan dan pengaturan bahan baku proses produksi menjadi bahan jadi, yang kemudian berwenang untuk menciptakan inovasi baru, memberikan nasihat terkait dengan produksi, kemudian melakukan koordinasi dengan bagian lain yang terkait dengan produksi. Selanjutnya yaitu bagian pemasaran, yaitu yang bertugas untuk melakukan perencanaan strategi pemasaran, melakukan perencanaan analisis peluang pasar, mempromosikan produk Glow Secang melalui media sosial dan orang-orang sekitar, kemudian berwenang untuk mengakses media sosial Glow Secang, menentukan strategi pemasaran usaha seperti promosi, diskon, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bagian keuangan, yang bertugas untuk merencanakan anggaran keuangan, mencatat semua transaksi usaha, kemudian membuat laporan keuangan. Bagian keuangan memiliki wewenang yaitu melakukan pengaturan keuangan perusahaan, melakukan pengambilan keputusan terkait keuangan perusahaan, kemudian berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan. Selanjutnya yaitu tentang kualifikasi, kompensasi, dan masalah yang teridentifikasi. Untuk kualifikasi tenaga kerja yaitu minimal pendidikan SMA sederajat, dapat bekerja sama tim, berwawasan luas tentang dunia kecantikan, jujur, serta berkomitmen yang tinggi. Selanjutnya yaitu tentang kompensasi. Untuk gaji bidang produksi, bidang pemasaran, dan keuangan digaji dengan jumlah yang sama dalam 1 kali produksi sebesar 30.000. Untuk masalah yang teridentifikasi, bisnis ini belum memiliki legalitas dan izin usaha, sehingga akan kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan investor karena produk ini tergolong produk yang baru. Kemudian, kekurangan SDM yang kompeten karena pemilik usaha merangkap sebagai tenaga kerja langsung. Selanjutnya yaitu aspek keuangan, kebutuhan dana, dan sumber dana. Untuk jumlah modal kerja awal, yaitu dalam 1 kali produksi sebesar Rp996.415, sehingga dalam 1 bulan terjadi 4 kali produksi dengan total biaya yaitu Rp3.965.660. Kemudian untuk investasi awal sendiri sejumlah Rp1.066.000, sehingga jumlah kebutuhan dana
yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp5.051.660 dengan sumber dana yang diperoleh dari ketiga anggota, yakni sebesar Rp5.051.660. Selanjutnya yaitu terkait target penjualan secang emas dan Cecil Vessel Toner. Untuk target penjualan, kami mentargetkan kenaikan 10% per bulan, dan di sini kami menampilkan target penjualan selama 1 tahun. Berikut rinciannya. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Di sini kami menampilkan laporan laba rugi yang kami proyeksikan selama 1 tahun dengan rincian per bulan, sehingga dapat diketahui EAT dari per bulan dan juga EBT per bulan. Selanjutnya yaitu neraca awal dan analisa kelayakan usaha. Untuk neraca awal sendiri terdiri dari kas sebesar Rp5.051.660. Kemudian modal yang berjumlah Rp5.051.660. Untuk analisa kelayakan usaha yang pertama yaitu menggunakan average rate of return dengan periode 1 tahun yang kami rinci selama 12 bulan, sehingga menghasilkan ARR sebesar 152%, yang artinya tingkat keuntungan yang akan didapat dari produksi atau investasi tersebut yaitu 152%. Selanjutnya yaitu analisa kelayakan usaha menggunakan NPV, yang memiliki hasil dengan nilai proyeksi NPV selama 10 tahun, maka produk ini dapat memberikan keuntungan sebanyak Rp24.154.928. Maka investasi ini bisa dipertimbangkan lebih lanjut karena mampu menghasilkan NPV yang lebih besar dari 0. Selanjutnya yaitu menggunakan Profitable Index yang memiliki hasil PI yaitu 5,8. PI lebih dari 1, maka proyek investasi pada bisnis ini diterima. Selanjutnya yaitu tentang aspek sosial. Yang pertama, aspek individu. Bagi pembeli, produk ini terjangkau karena menggunakan bahan-bahan alami sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri pembeli dan pemakai. Bagi owner, meningkatkan jiwa kewirausahaan dan kreativitas bagi pemilik usaha, meningkatkan keterampilan dalam mengelola bisnis, serta meningkatkan kesejahteraan pelaku bisnis. Yang kedua yaitu industri terkait, yakni meningkatkan nilai pembelian kayu secang dari supplier dan petani kayu secang, sehingga terjalin hubungan positif dengan keduanya. Kemudian masyarakat luas. Usaha glow secang dapat merangsang produktivitas masyarakat terhadap bisnis serupa, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta minat masyarakat terhadap bisnis maupun produk dari kayu secang. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi. Dilihat dari aspek individu, yaitu meningkatkan pendapatan individu hasil dari penjualan glow secang, adanya pola nafkah ganda, yaitu selain menjadi sumber penghasilan utama, usaha kami juga dapat menjadi sumber penghasilan tambahan. Industri terkait berdampak pada peningkatan penghasilan bagi supplier dan petani kayu secang. Selain itu, dengan adanya usaha dan produk yang serupa di pasar, maka akan memicu produsen untuk meningkatkan kualitas dan mutu produk, sehingga berpengaruh terhadap harga jual produk di pasaran. Yang ketiga yaitu masyarakat luas, membantu dalam mengatasi masalah keterbatasan lapangan kerja yang ada di masyarakat dengan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Masalah yang teridentifikasi dari aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama, tren dan selera masyarakat yang selalu berubah-ubah. Yang kedua, ketika masyarakat semakin mengenal manfaat kayu secang, maka memungkinkan adanya pesaing baru. Analisis SWOT. Analisis SWOT pada bisnis glow secang. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Harga bahan baku kayu secang relatif lebih murah, dan bahan alami yang digunakan untuk pembuatan masker dan face toner merupakan
bahan-bahan yang 100% alami dan tidak terdapat bahan atau senyawa kimia untuk campuran bahan bakunya. Kemudian, weakness, kelemahan. Kelemahannya adalah lama daya tahan produk lebih cepat karena berbahan dasar alami tanpa campuran pengawet. Opportunities atau peluang. Peluang dari bisnis ini yaitu biaya produk dan produksi yang sangat ekonomis dan tidak terlalu rumit. Bahan bakunya juga mudah didapatkan di pasaran. Peluang pasar kecantikan juga akan terus terbuka. Peluang pasar sebagai pelopor masker dan face toner dari bahan kayu secang akan lebih luas. Dan yang terakhir adalah threats atau tantangan. Tantangan yang paling nyata adalah perubahan tren kecantikan di masyarakat. Jika produk sudah berkembang, maka sangat rentan terhadap produk peniru yang sejenis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.